Eh, jadi misalnya pada saat pemeriksaan BPOM dia tidak mengandung, tapi pas dijual dia mengandung krim itu. Nah itu kalau untuk mendeteksi apakah ini mengandung atau tidaknya susah ya, mungkin harus ke lab gitu. Jadi ya sebenarnya kalau penggunaan krim yang OTC, yang over the counter, usahakan over the counter itu maksudnya dijual bebas, usahakan dari tempat-tempat yang resmi. Misalnya belinya ke apotek atau ke Guardian apa, saya nggak boleh nyebut merek. Misalnya boleh ke apotek atau ke store-store yang sudah inilah sudah benar lah, sudah oke. Jangan sampai di online shop namanya nggak jelas, walaupun dia punya sertifikat BPOM apa ya, tapi kita perlu berhati-hati karena kadang ada beberapa oknum yang eh, seperti itu gitu. Jadi ataupun dipalsukan, kan sempat ya ramai di TikTok ataupun Instagram yang oh bahaya pakai krim ini, padahal kita tahu bahwa krim itu sudah tersebar luas sudah ini, tapi ternyata ada juga yang memalsukan atau apapun. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita menggunakan krim over the counter itu nggak apa-apa banget, apalagi yang apa yang basic skincare tadi, pelembab, tabir surya ataupun sabun itu kita udah cocok nih sama sabun merek A, pakai pakai aja. Udah cocok sama SPF merek B, pakai pakai aja. Cuman kalau untuk yang namanya masih belum jelas, itu ya kita perlu berhati-hati seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Harneng Prima Harmis, apa saja tips-tips perawatan wajah di usia yang sudah mencapai 50, Dok? Nah, yang tadi sebenarnya untuk eh, perawatan usia itu tidak tidak apa ya? Tidak terpatok oleh usia. Apalagi yang tiga tadi. Yang tiga tadi itu terus digunakan. Bahkan ketika usia bertambah, fungsi kulit kita itu berkurang. Nah, fungsi fungsi apa kulit yang berkurang? Fungsi dari kelembapannya gitu, salah satunya ya. Jadi otomatis kita akan membutuhkan lebih banyak pelembab gitu. Dan tidak hanya pada wajah, tapi juga pada kulit badan gitu. Kenapa? Makanya kalau usia biasanya kita akan menemukan kasus-kasus usia yang 60, 70 itu keluhannya pasti gatal-gatal. Dok, kenapa ya kulit itu gatal-gatal? Nah, itu karena kering. Nah, untuk mengkompensasinya kita bisa memberikan pelembab. Dan ini berguna bukan hanya untuk pasien-pasien kulit aja, pasien-pasien di rumah sakit yang berbaring, yang sudah usia geriatri, kulitnya kering misalnya. Ini, nah kita bisa sarankan untuk menggunakan pelembab. Serta hindari juga penggunaan sabun-sabun yang bikin kering. Nah, ya jadi kita gunakan sabun-sabun yang mengandung pelembab. Mungkin nanti bisa cari opsinya di Google karena saya nggak bisa nyebut merek di sini. Jadi apa sih sabun-sabun yang berpelembab yang bisa dipakai untuk orang tua yang sehingga kulitnya itu menjadi lebih lembab gitu. Mungkin itu. Nah, tapi kalau misalnya ingin cantik, ingin glowing di usia 50, yang tadi sudah saya paparkan tergantung keluhan yang dikeluhkannya apa. Kalau misalnya keluhannya tadi seperti flek hitam itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter di sana terkait saya pengen menghilangkan flek. Tapi kalau untuk perawatan minimalnya adalah yang tiga tadi. Seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ria Septia dari rekam medis ya. Izin bertanya dokter, bagaimana mengetahui serum yang bagus untuk kulit wajah kita yang bekas jerawat karena tidak cocok dengan skincare? Ya, ya, mungkin itu yang tadi ya, yang sudah dibahas ya, bahwa tidak ada yang cocok, bagus atau jelek, ataupun yang enggak, yang ada itu cocok atau enggak cocok. Jadi mungkin kita bisa trial and error atau lebih bagus kalau misalnya kita konsultasi langsung sama dokter. Kalau trial and error itu saya cobain pakai vitamin C. Ternyata nggak cocok. Kalau menurut saya ketika kamu pakai vitamin C merek lain sih, ya nggak cocok lagi gitu. Jadi kalau misalnya memang sensitif terhadap vitamin C gitu, ya dengan kadar tertentu seharusnya ya mungkin kita pilih opsi lain untuk memutihkan wajah gitu, kandungan kandungan yang lainnya gitu. Bukan dari mereknya yang diganti, tapi dari kandungannya yang diganti. Makanya kalau misalnya dengan dokter spesialis konsultasi, nanti justru yang kita lihat adalah kandungannya. Kita tidak peduli dengan mereknya gitu. Saya biasa pakai serum merek ini, cuman biasanya memang kalau serum-serum yang OTC itu selain vitamin C misalnya atau retinol itu ada apa namanya tambahan-tambahan lain. Nah, mungkin nggak cocoknya di tambahan-tambahan yang itu. Kalau suatu saat tadinya pakai vitamin C merek A cocok, merek B nggak cocok, itu mungkin di tambahan-tambahan itu karena pada dasarnya ya sama-sama vitamin C seperti itu.
Dok, izin dok, mungkin pertanyaan-pertanyaan di bawah ada yang bagus-bagus dok, sekalian kita mau menentukan 5 pertanyaan yang terbaik Ya dipilih untuk aja kalau gitu. ya, apa aja dok. Saya bingung. Boleh mungkin Mbak Yuk Cindy aja mungkin dibacakan Yuk Cindy. Oke, dari Bu Dian, siang dok. Dok, kalau untuk perawatan melasma seperti apa ya? Apakah Picosure laser membantu untuk melasma dan mengapa melasma kadang-kadang bisa timbul kembali? Terima kasih dok. Ya, baik. Nah, betul. Dari siapa Ibu? Siapa? Dari Bu Dian dok. Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Dian. Oh, Bu Dian hebat sekali ya tahu Picosure. Ya, kalau ditanya apakah bisa, bisa ya. Kita kalau dengan dokter itu perjanjiannya bukan hasil, tapi perjanjian usaha. Tapi kalau ditanya apakah penggunaan Picosure itu merupakan salah satu usaha untuk menghilangkan flek hitam? Ya, betul. Jadi, tapi tidak menjamin apakah akan hasilnya hilang 100%. Tapi kalau ditanya treatmentnya apakah bisa? Bisa. Bisa banget gitu ya. Untuk menghilangkan treatment tadi. Jadi kalau laser itu memang ada banyak macamnya. Ada yang panjang gelombangnya 1064, ada yang panjangnya 755. Jadi tergantung apa lasernya itu. Mungkin akan dibahas di sesi lain. Cuman penggunaan laser itu memang bisa menghilangkan flek tadi, terutama yang Picosure tadi, karena memang targetnya adalah menghilangkan flek kehitaman gitu. Nah, akan lebih baik lagi kalau dikombinasikan dengan krim-krim dan juga peeling serta skin booster yang diberikan sehingga bercak kehitamannya itu cepat pudar. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut ya dok. Pertanyaan dari Bu Astari Larasati, izin bertanya dok, kalau ingin tindakan seperti laser, sebaiknya dilakukan berapa kali ya dok? Haruskah rutin? Yang kedua, untuk penggunaan retinol, sebaiknya digunakan kapan ya? Dan bisakah untuk anti-aging? Terima kasih dok. Baik. Untuk pertanyaan pertama, untuk laser sebaiknya kapan? Nah, jadi tergantung yang tadi disebutkan bahwa laser itu bisa untuk kemerahan, bercak kehitaman, ataupun bopeng-bopeng dan pori-pori. Sebenarnya kalau dalam perawatan itu berbeda seperti penyembuhan. Kalau penyembuhan, kalau sudah sembuh ya sudah, gitu. Kalau perawatan, kalau dirawat bagus, kalau nggak dirawat ya nggak bagus, gitu. Jadi tidak ada yang sekali laser udah sampai umur 60 tahun dia glowing terus, nggak. Begitu laser glowing, bulan depan mungkin nggak glowing. Cuma biasanya laser itu dilakukan 1 bulan sekali. Tapi kalau 2 bulan sekali pun ya nggak masalah gitu. Cuman ya tadi saya bilang sebenarnya penggunaan krim saja tidak harus pakai laser. Kita cuma pakai krim, kita cuma pakai peeling, itu pun akan tetap membantu gitu. Jadi ibaratnya laser itu eh, treatment yang kuatnya, habis itu kita bisa maintenance yang lain itu juga bisa. Jadi tergantung dari rasa nyeri, budget pasien, waktu pasien yang bisa, aduh saya nggak ada waktu untuk laser-laser gitu, terlalu sibuk mungkin. Itu jadi kita bisa memilih treatment yang lain. Tapi kalau ditanya, dok bagusnya berapa kali? Sejauh ini tiga kali tiga minggu sekali atau 4 minggu sekali itu bisa dilakukan. Nah, kalau ditanya apakah harus terus-menerus, ya tadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya pengen menghilangkan bercak hitam, ya berarti setelah bercak hitamnya hilang, ya sudah. Tapi kalau tujuannya pengen supaya cerah, supaya kita glowing, ya berarti begitu dia glowing, pas turun ya laser lagi gitu. Jadi memang namanya perawatan ya, bukan penyembuhan gitu. Kalau kalau jerawat kan udah sembuh, kejar aja penyakit kalaupun udah sembuh harus tetap kita rawat. Mungkin pada saat kita lepas krim, kita lepas nggak cuci muka lagi jadi jerawat lagi. Nah, terus kenapa itu bisa timbul? Itu karena yang paling sering adalah pada wanita itu hormon. Lalu bisa juga karena ya tadi sinar matahari ya aging gitu untuk flek-flek hitam tadi gitu. Nah, kalau untuk retinol sebaiknya digunakan kapan? Sebaiknya digunakan malam hari dan apakah bisa untuk anti aging? Bisa. Mungkin seperti itu ya sini. Ya, baik dok. Izin dok, kita lanjut pertanyaan atau gimana dok? Soalnya udah jam 5 menit lagi jam 2. Bebas, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi boleh. Oke, baik dok. Ini pertanyaan dari Bu Widya Restu Utari. Izin bertanya dok, bagaimana cara mengetahui jenis jerawat dan bagaimana cara mengatasi
berdasarkan jenis jerawatnya, Dok. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau jenis jerawat itu eh, jerawat tuh tetap aja jerawat ya, nggak ada jenis. Sebenarnya jenisnya itu lebih ke derajatnya. Ada yang derajatnya ringan, sedang ataupun berat. Cuman pada dasarnya jerawat itu terbentuk dari satu yaitu produksi sebum yang berlebih, ya. Dua, hiperproliferasi dari keratinosit atau kulitnya itu pertumbuhannya cepat gitu ya, sel-sel kulitnya gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah adanya bakteri dan yang keempat adalah adanya peradangan. Nah, kayak saya ini ya, maaf saya contohin, oh sorry. Nah, ini kan saya kemarin jerawat nih gede banget gitu dua. Kenapa? Karena saya ini orangnya memang dasarnya itu jerawatan, kulitnya itu berminyak gitu ya. Jadi kalau misalnya tumbuh jerawat, ya memang nggak bisa saya hindari karena faktor jerawat itu yang tadi itu kan penyebab jerawatnya, tapi ada faktor pencetusnya dari makanan, dari stres, dari hormon gitu. Jadi ada yang nggak bisa dicegah, dok saya setiap momen saya muncul jerawat. Nah tapi gimana kita mengatasinya? Ya kalau kita mengatasinya secara yang 4 penyebab tadi, yang pertama itu kalau sebumnya banyak itu bisa dibantu dengan penggunaan krim atau cuci muka misalnya yang mengandung salicylic acid, lalu bisa juga penggunaan obat minum. Lalu kalau misalnya sudah ketutup dok, atau misalnya ini bisa kita bantu dengan peeling atau bahkan dengan menggunakan skincare yang mengandung exfoliating. Dan yang terakhir kalau misalnya ada komedo itu bisa kita keluarkan. Nah kalau misalnya ada bakteri itu nanti bisa dari resep dokter menggunakan antibiotik. Nah jadi jenis-jenis jerawat ini treatmentnya semua akan sama tergantung derajat keparahannya. Semakin parah semakin besar yang harus digunakan. Oh nggak ada jerawatnya cuma 1-2 biji, mungkin penggunaan obat minum antibiotik nggak dibutuhkan. Tapi kalau aduh hampir semuka-muka ada 20 biji mungkin harus kita minum obat antibiotik gitu ya. Jadi treatmentnya seperti apa yang tetap kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi cuci muka, lalu penggunaan pelembab, lalu kita bisa rutin peeling sebulan sekali gitu ya, pengelupasan kulit dan juga hindari faktor-faktor pencetusnya seperti stres, lalu makanan itu biasanya dari gula ataupun dari produk-produk dairy, lalu serta kalau hormon agak susah ya kalau untuk dihindari gitu. Jadi tapi kan terkontrol. Jadi sama seperti hipertensi lah, ada yang terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi kalau orang yang sudah bakatnya jerawatan, kita tinggal berusaha untuk kontrolnya aja gitu. Jadi kalau ada kadang-kadang memang kelepasan ya mau gimana, ada tiba-tiba stres gara-gara tagihan gitu, tiba-tiba stres gara-gara udah akhir bulan gitu, atau stres gara-gara percintaan akhirnya muncul jerawat, itu kadang-kadang kita nggak bisa hindari stres itu gitu. Tapi yang bisa kita hindari kan kayak makanan, misalnya begadang gitu, kalau bisa kita hindari hal-hal seperti itu. Mungkin seperti itu. Yuk Cindy. Oke dok, the last one ya dok, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara menghilangkan kerutan adalah dengan botox. Apakah kandungan dari botox ini ada efek sampingnya serta berapa lama manfaat atau dari botox ini dok? Ini pertanyaan dari Bu Reza Karmain. Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menghilangkan kerutan itu kan menggunakan botox, apakah aman? Sejauh ini sih botox itu aman, dan juga kalau ditanya masalah halal gitu, apakah boleh dok? Botox itu secara MUI juga MUI sudah menghalalkan, tapi untuk menghilangkan kerutan ya, untuk menghilangkan kerutan bukan berarti merubah bentuk wajah. Jadi kalau misalnya untuk menghilangkan kerutan, eh, kan kalau kerutan itu yang tadinya ada gigi, kalau gigi misalnya tadinya ada gigi bolong, dibikin jadi nggak ada gigi bolong. Kalau ada flek hitam, yang tadinya nggak ada flek hitam, dibikin jadi nggak ada. Kalau sekarang kerutan yang tadinya nggak ada, kita bikin lagi jadi yang tadinya ada kita bikin jadi nggak ada lagi gitu. Jadi kalau misalnya secara keamanan ataupun kehalalan sebenarnya aman dan halal gitu. Nah, cuman memang botox ini punya efek samping yang mungkin terjadi tergantung yang mengerjakannya. Jadi memang harus dilakukan tenaga ahli. eh, Titik-titik penyuntikannya itu memang harus hati-hati. Nah, lalu kalau misalnya berapa lama efek itu akan muncul bertahan itu sekitar 4 sampai 6 bulan. Jadi biasanya 6 bulan lagi kita ngulang lagi. Nah, kalau misalnya apa
terlalu sering botox gimana dok? Ini mirip-mirip seperti antibiotik ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering botox, dikit-dikit lihat kerutan muncul, 2 bulan botox, 3 bulan botox, baru sebulan kemarin botox, aduh udah pengen botox lagi terus-terusan gitu, ketagihan kayak gitu, itu dapat mengakibatkan resisten atau kebal sama botoxnya gitu. Jadi ketika dibotox lagi, kok nggak 6 bulan, baru 2 bulan udah hilang, kok baru 3 bulan udah hilang, atau misalnya bahkan tidak ada efeknya sama sekali, itu mungkin bisa disebabkan karena resisten. Jadi penggunaan botox juga harus hati-hati, jangan terlalu sering, tapi ya disesuaikan aja, misalnya 6 bulan sekali dengan dosisnya yang cukup tidak terlalu banyak gitu. Sehingga kita bisa merasakan efek botox itu cukup lama, 20 tahun lagi. Tapi ini pada saat ini ya, karena kadang-kadang kayak kemarin COVID udah apa yang Delta beres datang Omikron. Nah, sama mungkin kalau sekarang resisten terhadap botox yang sekarang siapa tahu 5 tahun 10 tahun lagi ada botox baru lagi yang bisa digunakan kalau orang sudah resisten gitu. Jadi tetap ilmu kan terus berkembang gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada keinginan untuk dok saya pengen ngilangin kerutan dengan botox, ya kalau start bagusnya sih usia 30, tapi kalau sebelum 30 saya saranin kalau misalnya belum ada kerutan terlalu banyak mending ditunggu dulu aja, sabar gitu. Iya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang sudah menanyakan, terima kasih. Yang belum terjawab nanti next time kita sama Dokter Asmi Fadli lagi, entah itu tatap muka atau Zoom meeting lagi ya dok, izin. Jadi Bapak Ibu, banyak kesimpulan yang kita dapatkan pada Zoom meeting hari ini di acara PMP seri yang ke-20 dalam rangka HUT PT BAM ke-9. Ya, banyak treatment-treatment atau tips-tips yang sudah dibagikan kepada kita semua dari Dr. Azmi, kemudian skincare, masalah kulit, dan lain sebagainya. Semoga apa yang telah diberitahukan atau dan treatment yang ada dari Dr. Azmi bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, dokter, terima kasih atas partisipasinya, dokter. Sudah berkenan di acara kita. Untuk Bapak Ibu yang masih off kamera, itu dimohon untuk on kamera dulu, kita mau ada sesi dokumentasi. Ya, Bapak Ibu yang masih belum on cam, dipersilakan on cam terlebih dahulu. Senyum Bu Pebi. Oke. Ada beberapa yang belum on cam, Bapak Ibu. Kita mau dokumentasi dulu. Ya, langsung saja. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Diolek lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam acara PMPSR yang ke-20 dalam rangka Hari Ulang Tahun PT Bukit Asa Medica yang ke-9. Ya, untuk 5 pertanyaan terbaik dan 5 undian nama yang beruntung, ya nanti kita umumkan. Oke. Yupi. Ya, pada Dr. Azmi, terima kasih dok telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir. Saya selaku moderator pada hari ini, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dok. Salam untuk Tagalog. Ya dok.
Sih, nomor HP sih. Ini untuk apa konsul ya? Oh ya. Ini kayak kucang kita nama-nama nih belum. Kak Yupi duluan bertanya. Bapak Ibu jangan Ya keluar. ini Kan konsul nama kucang kita. Kita akan keluar nama kita. 5 pertanyaan yang terbaik dan 5 nama-nama yang beruntung. Jadi jangan keluar dari Zoom dulu ya Bapak Ibu. Semoga nama-nama kita beruntung ya. Ayo. Kita undi door prize ini ya, 5 nama yang beruntung. Semoga ya. Terlaksana ya Bi ya. Selamat kepada Pak Prasetyo. Ya, yang kedua. Glowing Pras sudah ini. Dapat paket Siapa skincare Pras ya. ya? Dapat skincare Pras ya. Oke, yang kedua Ibu Riza Susanti. Ya, silakan. Oh, skincare ya. Zaira Putri. Suroman, Man. Yang Maman. Nambah glowing Maman. Suroman dapat Bi, nambah glowing dia. Oke, yang keempat. Ibu Azam. Yang keempat siapa ya? Betul. Ada betul ini. Susah undian. Rahmiatun Jana. Ya, yang terakhir, the last one. Dem jauh Pi nama kita. Semoga nama Kak Megi ya. Kalau undian ini jarang, memang nak ngekalkan kaki nian, Gi. Nak Jauh. gawe Kak Desi Haryani. Nah, jauh nih Anti. Oke. Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang terbaik. Ya, 1 dari Ibu Yupi. Wah, dapat sepeda, makasih. Dapat sepeda. Dari Ibu Harning Prima Harmis. Dapat antam caknya Kak Yupi. Tam. Ketiga, Ya. Ibu Dian. Yang keempat, Ibu Astari Larasati. Dan yang kelima, Ibu Reza Karmain. Ya, selamat kepada Bapak undian dan memenangkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari yang sudah ditanyakan tadi. Oke Bapak Ibu, terima kasih telah berpartisipasi dalam acara kita pada siang hari ini. Make Your Skin Shine Like a Diamond by Dr. Azmi Fadli, SPDVA. Saya Cindy, selaku moderator pamit undur diri. Dipersilakan live. Ibu Bapak, ya bagi pemenang tadi yang sudah disebutkan bisa menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Oke Bapak Ibu, saya Cindy. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Tin. Itu memang. Sampai.